Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak dan Ibu serta adik-adikku jamaah Masjid Al-Amin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya doa. Doa ini diibaratkan sebagai suatu obat yang mujarab, obat yang manjur untuk segala penyakit, meringankan penyakit, menghilangkan penyakit. Maka tidak heran jika doa ini disebut sebagai senjatanya orang mukmin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang doanya itu mustajab. Doanya tidak tertolak. Beliau bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan salah satu sahabat dari 7 sahabat pertama yang masuk Islam. Sa'ad ini masuk Islam di usia 17 tahun. Masih belia, masih muda. Dan saat ini dikabarkan oleh Rasulullah sebagai sahabat yang dijamin masuk surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang istimewa, yang menarik di dalam masuknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini ke dalam agama Islam. Diceritakan bahwa 3 malam sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, Sa'ad diberi mimpi oleh Allah. Apa mimpinya? Sa'ad bermimpi saat di dalam kegelapan yang pekat. Setelah itu Sa'ad melihat cahaya rembulan. Kemudian Sa'ad mengikuti cahaya tersebut sampai akhirnya bertemu dengan sahabat Rasulullah. 3 sahabat Rasul. Sahabat Rasul tersebut yakni Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah bertemu 3 sahabat tersebut, Sa'ad pun bertanya kepada mereka, "Wahai Zaid, wahai Ali, wahai Abu Bakar, sejak kapan kalian berada di sini?" Mereka pun menjawab, "Sejak 1 jam yang lalu." Itu adalah mimpi yang didapatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu hari berlalu. Pada siang harinya Sa'ad mendapatkan kabar bahwa Rasulullah SAW sedang mendakwahkan agamanya, agama yang baru, yaitu agama Islam. Maka dari itu, dengan keyakinan penuh, Sa'ad bin Abi Waqqas meyakinkan diri untuk datang kepada Rasulullah, untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan keislamannya, ternyata Sa'ad tidak menemui seseorang pun kecuali 3 orang yang Sa'ad temui di dalam mimpi. 3 sahabat tadi. Berarti 3 sahabat tadi itu telah mendahului Sa'ad masuk Islam. Dari mimpi tersebut itu mungkin merupakan hidayah dari Allah. Hidayah yang diberikan kepada Sa'ad untuk mengikuti petunjuk Allah, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Jemaah yang dirahmati Allah, seperti yang dikatakan tadi di awal, bahwa saat ini memiliki keistimewaan, yaitu doanya yang mustajab, doanya tidak tertolak. Ini berawal dari Rasulullah SAW yang mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas supaya doanya itu tidak tertolak. Rasulullah mengucapkan doa, "Allahumma saddid ramaitahu wa ajib da'watahu." Ya Allah, tepatkanlah lemparan anak panahnya dan kabulkanlah doanya. Nah, dari doa tersebut semua doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad tidak tertolak. Semuanya diijabah oleh Allah secara langsung. Banyak peristiwa-peristiwa yang membuktikan bahwa doa Sa'ad ini terkabul oleh Allah. Salah satunya adalah
pada suatu ketika saat sedang bersama sahabat Ali, sahabat Thalhah dan sahabat Zubair. Datang seorang laki-laki yang mengolok-olok mereka bertiga, yaitu sahabat tiga tadi, Thalhah dan sahabat Ali dan Zubair. Kemudian saat memperingatkan kepada pemuda yang mengolok-olok tadi agar berhenti mencela mereka. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh pemuda itu? Pemuda itu berlanjut mengejek mereka. Maka dari itu saat pun bergegas untuk mengambil wudhu, sholat, lalu berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan pelajaran kepada sahabat yang mengejek tadi. Allah mengabulkan doa Sa'ad. Akhirnya tidak berselang lama, tiba-tiba ada seekor unta yang kuat seperti sedang mencari seseorang. Akhirnya ketika melihat pemuda yang mengejek tadi, unta itu langsung menendang, langsung menginjak-injak pemuda tadi sampai dia menjemput ajalnya. Ini adalah salah satu bentuk dijabahkannya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang membuktikan doanya Sa'ad ini mustajab. Jemaah yang dirahmati Allah, dari doa Nabi tadi, yaitu Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah lemparan anak panahnya. Ternyata Sa'ad ini merupakan orang yang gemar memanah. Sejak kecil sebelum masuk Islam, Sa'ad ini sangat gemar memanah. Teman-teman di belakang, ada yang gemar memanah? Coba angkat tangan. Siapa yang suka memanah? Ada? Oke, semoga teman-teman termotivasi untuk bisa berlatih memanah seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari doa tersebut, Sa'ad juga dijuluki sebagai sang pemanah yang diberkahi. Dari doa tersebut Sa'ad menjadi pemanah yang jitu. Anak panahnya tidak pernah meleset sedikit pun kepada musuh-musuh Islam. Jemaah yang dirahmati Allah, Sa'ad diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa tuanya, Sa'ad diuji oleh Allah dengan buta matanya. Kemudian suatu ketika, karena doa saat ini mustajab, maka orang-orang di sekitar berdatangan kepada Sa'ad. Untuk apa? Untuk meminta didoakan, meminta supaya penyakit mereka didoakan untuk bisa sembuh. Kemudian suatu ketika ada satu orang pemuda. Dia datang kepada Sa'ad dan bertanya, "Wahai Sa'ad, mengapa engkau tidak meminta kepada Allah untuk disembuhkan matamu? Kenapa engkau membiarkan engkau buta seperti ini?" Kemudian Sa'ad pun tersenyum kepada pemuda tersebut dan menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya apa yang ditakdirkan Allah untukku itu lebih baik dari penglihatanku." Dari sini kita bisa mengambil ibrah bahwa semua takdir Allah itu baik untuk kita. Saat ridho kepada takdir Allah yang diberikan kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak memiliki keistimewaan berupa doa yang mustajab. Kita berdoa mungkin tidak langsung dikabulkan seketika itu. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Namun sebagai hamba Allah, kita tidak boleh putus berdoa. Kita tidak boleh pantang menyerah untuk berdoa kepada Allah. Karena kalau kita tidak memanjatkan doa, itu merupakan kesombongan bagi kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Mereka orang-orang yang menyombongkan diri, enggan beribadah kepadaku, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina. Jemaah yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut perlu kita ketahui bahwa kita perlu
meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allah suka orang-orang yang selalu memanjatkan doa, meminta pertolongan kepadanya. Semoga dengan kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran dan membuat keimanan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.